Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rizka Amalia. Saya dari kelas 5A. Tujuan saya membuat video ini dikarenakan saya harus memenuhi tugas dari mata kuliah Research Methodology, di mana saya harus mereview kembali hasil resuman dari buku yang saya pilih, yaitu How to Teach Speaking dari Scott Thornbury. Bab pertama yaitu What Speakers Do. Introduction. Untuk waktu yang lama, diasumsikan bahwa kemampuan berbicara secara halus diikuti secara alami dari pengajaran tata bahasa dan kosakata dengan sedikit pelafalan. Kita sekarang tahu bahwa berbicara jauh lebih kompleks dan melibatkan perintah keterampilan tertentu dan beberapa jenis pengetahuan. Yang kedua, speech production. Berbicara adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang penting sehingga kita menganggapnya biasa. Rata-rata orang menghasilkan puluhan ribu kata dalam sehari, meskipun beberapa orang seperti juru lelang atau politisi mungkin menghasilkan acara lebih dari itu. Begitu alami dan integral berbicara sehingga kita lupa bagaimana kita pernah berjuang untuk mencapai kemampuan ini, sampai yaitu kita harus belajar bagaimana melakukannya lagi dalam bahasa asing. Lalu, apa yang terlibat dalam berbicara? Hal pertama yang perlu ditekankan adalah bahwa produksi ucapan berlangsung dalam waktu nyata dan oleh karena itu pada dasarnya linier. Kata mengikuti kata dan frasa mengikuti frasa. Dengan demikian, pada tingkat ucapannya mungkin tumpang tindih dengan produksi yang sebelumnya. Yang kedua, conceptualization and formulation. And setelah itu, articulation. Artikulasi melibatkan penggunaan organ bicara untuk menghasilkan suara. Aliran udara diproduksi di paru-paru, didorong melalui pita suara dan dibentuk oleh antara lain posisi dan gerakan lidah, gigi, dan bibir. Bunyi vokal dihasilkan terutama oleh aksi lidah dan bibir. Suara konsonan ditentukan oleh titik di mana di end string terhalang, misalnya di bibir dan di gigi, dan jenis penyempitan saluran udara yang terkena. Misalnya, apakah itu macet untuk pop atau buzz. Efek gabungan dari semua variabel ini memungkinkan penutur bahasa Inggris menghasilkan rentang lebih dari 40 fonem, yaitu bunyi yang dalam bahasa Inggris menentukan arti sebuah kata. Ini dibagi hampir sama antara vokal dan konsonan. Jumlah pastinya akan bervariasi sesuai dengan variasi bahasa Inggris yang selanjutnya, pemantauan dan perbaikan diri. Self-correction yang tepat dari Cath ini adalah contoh dari pemantauan self atau pemantauan diri. Sebuah proses yang terjadi bersamaan dengan tahapan konseptualisasi, formulasi, dan artikulasi. Pemikiran ulang pada tahap perencanaan dapat mengakibatkan ditinggalkannya pesan sama sekali, seperti ketika seorang mulai bergosip dan kemudian menyadari bahwa subjek gosip berada dalam jarak pendengaran. Pemantauan diri pada perumusan strategi dapat mengakibatkan perlambatan atau jeda dan pengulangan dan pengungkapan ulang berikutnya dari suatu ucapan. Selanjutnya, otomatisitas. Semua konseptualisasi, perumusan, artikulasi, dan pemantauan berarti bahwa sumber daya perhatian pembicara sangat tipis untuk mencapai tingkat kefasihan apapun. Oleh karena itu, beberapa tingkat keotomatisan diperlukan. Otomatisitas memungkinkan pembicara untuk memfokuskan perhatian mereka pada aspek tugas berbicara yang membutuhkannya segera, baik itu perencanaan ataupun artikulasi. Setelah itu, kelancaran. Penelitian tentang persepsi pendengar tentang kefasihan pembicara menunjukkan bahwa menjeda sama pentingnya. Semua pembicara harus berhenti sejenak untuk menarik napas, dan bahkan pembicara yang mahir pun perlu berhenti dari waktu ke waktu
agar perumusan suatu ucapan dapat mengikuti konseptualisasinya. Yang juga penting adalah menghargai penempatan jeda. Faktor penting lainnya dalam persepsi kefasihan adalah lamanya lari. Jumlah suku kata di antara jeda semakin lama berjalan, semakin lancar suara speaker. Setelah itu, mengelola pembicara. Pengambilan giliran. Momen rumit ini berhasil dinegosiasikan karena speaker terbiasa dengan aturan dan keterampilan pengambilan giliran. Aturan mendasar dari pengambilan giliran adalah speaker harus bergiliran untuk menahan lantai. Ini mengisyaratkan bahwa tidak ada dua pembicara yang boleh berbicara sekaligus, setidaknya tidak untuk jangka waktu yang lama. Ada dua aturan lebih lanjut, meskipun yang pertama bisa dibilang spesifik secara budaya. Poin yang pertama dari hal tersebut, keheningan yang lama harus dihindari. Mendengarkan ketika pembicara lain berbicara. Keterampilan yang dengannya aturan-aturan ini dipatuhi termasuk mengenali saat yang tepat untuk mendapatkan giliran, menandakan fakta bahwa Anda ingin berbicara, berpegang teguh pada saat Anda mendapatkan giliran, mengenali saat pembicara lain mengisyaratkan keinginan mereka untuk berbicara. Bab kedua yaitu What Speakers Do. Bab kedua yaitu What Speakers Know. Jenis pengetahuan yang dibawa penutur untuk keterampilan berbicara terdiri dari pengetahuan ekstralinguistik seperti pengetahuan latar belakang topik dan budaya, pengetahuan linguistik termasuk pengetahuan wacana, pengetahuan tindak tutur, dan pengetahuan tata bahasa, kosakata, dan fonologi. Sejauh ini telah menjelaskan keterampilan berbicara dan pengetahuan penutur sejauh mereka berhubungan dengan penutur yang sangat terampil dan berpengetahuan luas. Tidak membuat perbedaan antara berbicara dalam bahasa pertama atau kedua atau selebihnya. Tetapi penutur bahasa lain pada awalnya tidak memiliki akses mudah ke keterampilan dan pengetahuan ini. Kita akan melihat implikasi dari kesenjangan keterampilan dan pengetahuan ini dan membahas pendekatan umum tentang bagaimana hal itu dapat dijembatani. Jenis pengetahuan ekstralinguistik yang mempengaruhi berbicara meliputi hal-hal seperti pengetahuan topik dan budaya dan pembicara tentang pengetahuan linguistik. Seringkali beragam mulai dari gambaran besar, pengetahuan tentang cara anekdot biasanya terungkap, hingga cetakan kecil. Faktanya, batas-batas antara kategori menjadi kabur, dan keduanya bekerja saling bergantung, sehingga pada kenyataannya sulit untuk menjelaskan fitur tertentu dari acara pidato dengan referensi ke sistem pengetahuan tunggal apapun. Bab yang keempat yaitu Awareness Raising Activities. Awareness tidaknya melibatkan 3 proses. Yang pertama adalah perhatian. Peserta didik perlu diperhatikan. Mereka harus waspada, tertarik, dan ingin tahu. Jika mereka akan memperhatikan ciri-ciri keterampilan sasaran, memperhatikan. Ini lebih dari sekedar memperhatikan. Saat seseorang sedang mengemudi, mereka dapat perhatikan tanpa banyak menyadarinya sampai seekor kanguru tiba-tiba memasuki jalan, maka memperhatikan adalah pencatatan secara sadar terjadinya suatu peristiwa atau entitas. Yang ketiga, pemahaman. Tidak ada kesadaran sejati tanpa pemahaman. Pemahaman berarti pengenalan aturan umum, prinsip atau pola. Hal ini lebih mungkin terjadi jika ada beberapa in-stage item yang menjadi sasaran pembelajaran, sehingga pola atau aturannya bisa lebih mudah. Di sini meningkatkan kesadaran pelajar tentang ciri-ciri berbicara. Hal ini dapat dilakukan melalui paparan contoh ujaran sebagai berikut. Yang pertama, rekaman audio, baik dengan naskah, semi-naskah, atau asli. Hidup dalam bentuk tuturan guru.
Kesadaran juga dapat ditingkatkan ketika pelajar memperhatikan kesenjangan antara apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang dapat dilakukan oleh seseorang praktisi yang terampil. Salah satu cara merekayasa ini adalah dengan mengadopsi siklus instruksional berbasis tugas. Poin pertama adalah siswa melakukan tugas berbicara dengan kemampuan terbaik mereka saat ini. Mereka kemudian mengamati praktisi terampil yang melakukan tugas yang sama dan mereka mencatat fitur yang ingin mereka gabungkan. Lalu mereka melakukan kembali tugas awal atau yang serupa, mencoba menggabungkan fitur yang ditargetkan. Teknik memperhatikan the gap lainnya melibatkan perumusan ulang, transkrip, dan minuting dari keluarnya pelajar. Sejauh ini kami telah membahas masalah bagaimana membantu pelajar mengisi kesenjangan dalam pengetahuan mereka berkenaan dengan berbicara, namun yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pengetahuan yang baru ditemukan terintegrasi dengan lancar ke dalam kompetensi mereka yang sudah ada. Artinya, pengetahuan itu perlu disesuaikan agar tersedia untuk digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, mereka akan melihat pada apa yang mereka sebut aktivitas apropriasi. Bab yang keenam yaitu towards autonomy. Otonomi yang ditentukan dalam berbicara. Mencari cara agar peluang pengaturan ini dalam keterampilan berbicara dapat diberikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Membahas mengapa tugas harus produktif, bertujuan interaktif, menantang, aman, dan otentik. Kegiatan berbicara di kelas yang membutuhkan tingkat otonomi meliputi yang pertama, memberikan presentasi dan ceramah. Yang kedua, bercerita lelucon dan anekdot. Ketiga, kegiatan drama termasuk permainan peran dan simulasi, diskusi dan debat, dan yang terakhir percakapan dan obrolan. Umpan balik pada kegiatan semacam itu perlu ditangani secara sensitif untuk menghormati kebutuhan peserta didik untuk mengalami otonomi, tetapi pada saat yang sama untuk memberikan umpan balik yang berguna untuk peningkatan kinerja selanjutnya. Umpan balik yang ditawarkan. Bab yang ketujuh yaitu planning and assessing speaking. Cara-cara berbicara dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum termasuk isu-isu. Yang pertama, memberikan bobot tujuan-tujuan belajar yang berbeda seperti perjalanan bisnis, studi akademik akan menentukan prioritas yang diberikan kepada komunikasi lisan. Silabus organisasi dalam halnya generasi pidato, misalnya obrolan ringan, pertemuan, situasi, presentasi, misalnya di kantor pos atau di tempat-tempat lain. Topiknya yang pertama, keterampilan percakapan, strategi, dan aturan. Yang kedua, ucapan seperti meminta maaf. Yang ketiga, rutin percakapan. Yang keempat, kosakata lisan, kosakata pelafalan, pendekatan metodologis, misalnya pendekatan berbasis tugas, di mana proses berbicara. Baiklah, itu semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.